Halo, apa kabar semuanya? Nah, pertanyaan pertama nih. Apakah Anda pernah mengalami kelupaan ketika Anda sedang bekerja? Katakanlah Anda sedang bekerja di salah satu perusahaan percetakan. Tiba-tiba klien A telepon Anda nih, kemudian bilang, boleh tolong coba revisi brosur nggak? Pada saat yang sama, atasan Anda tiba-tiba memberikan informasi kepada Anda, tolong dong direvisi desain daripada klien B. Ditambah lagi, rekan Anda kemudian meminta bantuan Anda untuk segera mempersiapkan slide presentasi untuk klien C. Nah, ini masih 3 kegiatan ya. Belum lagi kalau misalkan ada 33 kegiatan, 33 klien yang kemudian masing-masing memiliki organisasi yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, dan juga tanggung jawab yang berbeda, dan juga deadline yang berbeda-beda. Nah, gimana dong? Nah, beberapa dari kita kemudian membawa sebuah catatan personal tuh. Nah, jadi di agenda tersebut dituliskan masing-masing kegiatannya. Tetapi ternyata catatan personal memiliki kelemahannya, di mana salah satu kelemahannya adalah tidak bisa secara kolaborasi mengerjakannya. Jadi, tim kita nggak tahu nih kita sedang melakukan apa, apalagi atasan kita. Nah, jadi pertanyaannya gimana caranya untuk kita dapat tetap bekerja secara kolaboratif dan juga produktif? And here's to a better life. Nah, untuk menjawab hal ini, izinkan saya coba menjelaskan lebih dulu kepada Anda salah satu metode yang menurut saya cukup powerful, yakni metode tersebut disebut dengan metode Kanban. Nah, metode Kanban ini seperti dari namanya ya, mungkin Anda sudah bisa prediksi asalnya dari mana. Benar sekali, dari Jepang. Metode Kanban ini bukan metode baru. Metode ini udah ada dari tahun 1940, di mana Toyota yang mengimplementasikannya ketika Toyota mau menerapkan strategi just in time. Jadi Toyota kemudian ingin melakukan proses produksi yang kemudian just in time. Oleh karena itu mereka menggunakan metode Kanban. Nah, bagaimana metode Kanban tersebut? Singkatnya, mereka kemudian meletakkan sebuah board di tengah ruangan yang dapat dilihat oleh semua orang. Nah, board tersebut terdiri dari 3 bagian, yakni adalah requested, in progress, dan juga done. Dengan seluruh tim atau organisasi kita melihat nih, ada satu board yang kemudian ada tulisan requested, in progress, dan juga done. Mereka sama-sama bisa tahu, oh status requestnya sudah sejauh mana nih? Apakah sudah dikerjakan atau belum? Jadi semua tim yang ada dalam organisasi tersebut dapat lebih efektif dalam mengerjakan sebuah tugas. Nah, jadi metode Kanban ini membantu lebih visual ya. Jadi tugas-tugasnya itu semuanya kelihatan dan statusnya bisa dibaca oleh semua orang yang di dalam organisasi. Sehingga kita bisa bekerja secara kolaboratif. Nah, jadi dengan kita mengimplementasikan metode Kanban ini, kita dapat lebih mengoptimalkan waktunya kita ya, dan juga energinya kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin perlu-perlu dan juga urgent saja. Sehingga itu bagus juga untuk time management tentunya. Nah, jadi gimana cara pakainya kalau di kondisi tim kita itu berada di satu ruangan dengan kita? Caranya cukup mudah. Anda cukup siapkan sebuah papan tulis yang dibagi 3. Lalu kita gambarkan, ini bagian requested, ini bagian in progress, dan ini bagian done. Nah, dengan contoh kasus yang sama seperti tadi, maka kita tinggal langsung implementasi saja. Jadi di sini ada sebuah sticky notes yang saya sengaja letakkan, revisi desain brosur klien A. Kita tuliskan assign kepada siapa, yakni kepada Rika. Deadline-nya kapan? Saya tuliskan 12 April. Saya tuliskan lagi activity berikutnya. Revisi desain klien B. Assign kepada Mas Kucir. Deadline-nya adalah 13 April. Dan berikutnya, slide presentasi klien C. Assign kepada Mas Kucir juga. Dan deadline 19 April. Nah, jadi kegiatannya itu ditaruh dalam model sticky notes, kemudian dibuat detail-detailnya ya. Kemudian kalau masih statusnya baru dimulai, kita tempel saja tuh requested. Nah, jadi ketika Mas Kucir telah menyelesaikan revisi desain klien B, dan Rika sedang melakukan revisi desain brosur klien A, maka tinggal kita pindahkan sticky notes-nya ke in progress. Jadi, kalau kira-kira tugas Rika sudah selesai, Rika tinggal pindahkan sticky notes-nya itu ke bagian done. Nah, itu adalah cara manual ya ketika kita berada dalam satu ruangan kerja gitu kira-kira. Nah, tapi kan sekarang kondisinya pandemi nih, di mana kebanyakan dari kita terpaksa melakukan remote working. Nah, mungkin oleh karena itu kita dapat mengimplementasikan beberapa tools yang ada di komputer. Jadi kita tidak perlu bertemu lagi nih untuk mengerjakan metode Kanban tersebut. Ada beberapa referensi tools yang dapat saya rekomendasi. Mungkin saya kasih 2 saja ya. Nanti kalau Anda googling juga Anda bakal ketemu lebih banyak. Ada 2 tools yang mana yang pernah saya gunakan, yakni adalah Asana dan juga Trello.
Nah, dulunya saya adalah pengguna daripada tools Trello, tetapi sekarang saya kemudian mulai pindah menggunakan tools daripada Asana. Kalau Anda tanya kenapa, mungkin karena ada beberapa fitur yang saya suka di Asana dan yang saat ini belum ada di Trello. Tapi saya mungkin tidak akan membahas secara detail dan juga spesifik perbandingan tools-toolsnya itu adalah apa saja, karena supaya video ini bisa kemudian relevan sampai kapan saja. Jadi saya akan fokus kepada bagaimana implementasi metode Kanban tersebut. Apalagi kalau perkembangan software ya, biasanya perkembangannya itu sangat cepat gitu. Jadi kita fokus kepada metodenya dulu. Nah, jadi kita akan coba implementasikan metode Kanban ini dengan tools Asana. Jadi caranya cukup mudah, Anda cukup visit langsung ke daripada website daripada Asana, kemudian tentu ya seperti biasa Anda lakukan register. Nah, sebagaimana tools project management pada umumnya, ada beberapa fitur di sini yakni yang bisa kita pakai secara gratis dan juga fitur-fitur yang bisa kita pakai secara berbayar. Nah, tentu saya nggak bakal bahas ya secara presisi beda-beda fiturnya masing-masing itu adalah apa saja. Tapi untuk tools project management standar itu Anda sudah bisa gunakan bagian free-nya. Kalau Anda tanya bagian yang berbayar bedanya apa tuh? Ada beberapa mungkin yang bisa saya ceritakan dengan cepat. Yang pertama adalah ada skema approval, ada skema form, ada skema dependensi. Jadi kalau misalkan tugasnya ini mesti dikerjakan, tunggu yang ini dulu selesai. Nah, di fitur yang berbayar itu ada. Tetapi di sini kalau misalkan Anda mau menggunakan tools untuk manajemen proyek metode Kanban tadi, yang free juga sudah cukup. Nah, setelah proses login Anda sudah selesai, maka kita bisa dihadapkan dengan dua fitur yang bakal saya jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah My Task, dan yang kedua nanti adalah My Project. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu, yakni adalah My Task. My Task itu adalah apa sih? My Task itu adalah sebuah fitur di mana Anda bisa mendaftarkan aktivitas Anda yang akan Anda lakukan sepanjang hari ini, besok, dan mungkin yang bakal akan datang. Nah, seperti contohnya di sini, saya coba tambahkan sebuah list kegiatan yang akan saya lakukan hari ini, yakni adalah membuat sebuah video tutorial Asana. Nah, di sini saya bisa tentukan siapa yang akan saya assign atau siapa yang bakal saya tugaskan untuk mengerjakan hal tersebut, due date-nya kapan, description-nya apa, dan lain-lain. Jadi, dengan kita optimalkan fitur My Task ini, ketika kita bangun pagi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan di hari ini. Nah, sekarang tools kedua, fitur kedua, yakni adalah My Project. Ini adalah salah satu juga yang pasti saya gunakan. Jadi, seringkali kalau di dalam organisasi, kita itu diberikan beberapa project-project kecil ya. Nah, contohnya di sini saya akan buat dengan mudah saja. Saya bakal buat sebuah project, yakni adalah Event Recruitment Member. Jadi, kita tinggal pilih New Project, kemudian masukkan project name-nya itu adalah Event Recruitment Member. Nah, kemudian kita bisa pilih board-nya saja. Nah, jadi ingat ya, kita bakal coba metode Kanban tadi. Jadi di sini saya pilih bagian ini. Nah, dia otomatis, dia langsung auto-generate bagian to do, in progress, dan juga complete. Nah, sekarang tinggal kita buat deh apa saja aktivitas untuk si project ini. Supaya mudah, saya hanya akan buat 3 aktivitas saja. Mulai dari task name, membuat website pendaftaran. Task name kedua itu adalah pembuatan proposal kegiatan. Task name ketiga adalah pembuatan poster kegiatan. Nah, masing-masing task dapat kita tentukan siapa yang kita assign, due date-nya kapan, dan mungkin kita bisa tambahkan description-nya. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan project ini secara keroyokan, Anda bisa langsung buat tuh, yang ini tugasnya siapa, ini tugasnya siapa, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita sedang bekerja bersama tim, maka flow-nya seperti yang tadi ya. Jadi ketika teman kita sedang mengerjakan pembuatan proposal kegiatan dan pembuatan poster kegiatan, maka kita bisa langsung pindahkan tab-nya ini menjadi ke bagian progress. Nah, di situ semua tim akan melihat, oh lagi di progress nih. Nah, jadi apabila teman kita tadi yang membuat poster sudah selesai, maka dia bisa geser bagian itu menjadi ke tahap done. Nah, kembali lagi, di sini seluruh teman-teman di organisasi udah lihat, oh bagian buat poster udah selesai nih. Jadi dengan implementasi tools kolaborasi online ini, maka harapannya tim kita dapat menjadi lebih produktif dan nomor lupa follow up tentunya. Kesimpulan. Nah, jadi itu ya panduan singkat untuk kita bisa tetap berkolaborasi dengan memanfaatkan tools kolaboratif online. Dan kita sudah pelajari metode Kanban. Saya tutup dengan petikan dari Victor Hugo. Dia yang setiap pagi merencanakan kegiatan hari itu dan melaksanakan rencana itu membawa seutas benang yang akan memandunya melewati labirin kehidupan yang paling sibuk. Semoga Anda bisa dapat semakin produktif dalam menjalani hari ini. Saya Oki Barus dan here's to a better life.